Perkenalkan, saya Lina Safitri akan memaparkan aksi nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik dengan fasilitator Ibu Santi Mariani dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Hulaso Laili Wijilestari. Supervisi akademik. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahap supervisi akademik. Yang pertama, tahap praobservasi merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan guru dalam mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua, pada tahap observasi supervisor akan melaksanakan kunjungan kelas dan mengobservasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Yang ketiga, pada tahap pasca observasi supervisor melaksanakan percakapan dengan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darso, bagaimana kabarnya Pak Darso? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Lina. Bagaimana panjenengan? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan melaksanakan supervisi akademik ya Pak ya? Iya benar sekali Bu. Bagaimana ini Bu proses supervisinya Bu untuk besok? Baik Bapak, jadi kita akan melaksanakan dengan 3 tahap nih Pak. Yang pertama yang dilaksanakan adalah praobservasi, di mana kayak sekarang ini ya Pak. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas. Kemudian tahap yang kedua nanti adalah observasi Pak. Jadi nanti saya akan mengunjungi kelas Bapak untuk melihat dan mengamati pembelajaran yang Bapak laksanakan. Kemudian yang terakhir nanti kita juga akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang mengenai pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan. Refleksi lah ya Pak. Jadi nanti ada pasca observasi. Jadi seperti itu ya Bu ya? Iya Bapak. Nah, kita bisa mulai nih Pak wawancara untuk praobservasinya ya Pak? Iya, bisa Bu, silakan Bu. Nah, yang pertama nih Pak. Jadi kapan nih saya bisa masuk ke kelas Bapak? Ya, sesuai jadwalnya untuk IPA itu kelas 7A nanti di jam 1 dan jam 2 untuk kelas 7A nanti. Di hari Senin. Oh baik, berarti di hari Senin setelah upacara ya Pak? Iya Bu. Jam 1 dan kedua di kelas 7A. Oke Bapak. Nah untuk materinya nih Pak, kira-kira bisa dijelaskan materinya itu apa? Ya, jadi untuk materi yang akan disampaikan nanti tentang topik dari suhu Bu. Topiknya berarti suhu, dalam materi suhu, kalor dan perubahannya apa ya Pak? Suhu, kalor, dan pemuaian. Oh pemuaian, oke baik. Jadi topiknya pas suhu. Oke Bapak. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nih Pak, kira-kira ada berapa dan apa saja? Untuk tujuan pembelajarannya nanti ada 2 Bu. Yang pertama nanti peserta didik diharapkan bisa memahami konsep suhu. Dan yang kedua nanti peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Oh baik Bapak, berarti tujuan pembelajarannya ada 2, memahami konsep suhu dan juga mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Ya, sepertinya sangat menarik nih Pak. Lalu bagaimana sih harapan Bapak untuk pembelajaran di kelas pada saat hari Senin nanti? Harapannya nanti pada hari Senin nanti siswa bisa aktif, bisa antusias, sehingga mereka bisa menangkap apa yang saya sampaikan dengan baik seperti itu Bu. Wah bagus sekali Bapak untuk harapannya, saya dukung Pak. Saya juga setuju untuk pembelajaran di kelas. Pastinya kita harap selalu aktif ya Pak, jadi menyenangkan untuk anak. Nah untuk area pengembangannya nih Pak, yang akan Bapak lakukan bagaimana? Untuk area pengembangan nanti ada 3 area pengembangan. Yang pertama di pengetahuan, yang kedua di keterampilan, dan yang ketiga di sikap. Untuk pengetahuan nanti saya sudah menyiapkan penilaian secara formatif dan sumatif. Sementara untuk keterampilannya saya menggunakan rubrik penilaian pada saat mereka keterampilan sedang melakukan kegiatan praktik. Dan untuk sikap
bisa dilihat dari mereka pada saat melaksanakan kegiatan praktikumnya. Bagaimana sikapnya dengan temannya, gotong royongnya, itu dengan menggunakan rubrik juga. Seperti itu, Bu. Oh baik Bapak, jadi ada 3 area pengembangan ya Pak. Pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ketiga-tiganya nanti akan Bapak nilai juga ya. Iya. Jadi untuk selanjutnya nih, pertanyaan saya tentang strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Bapak laksanakan bagaimana Bapak? Ya, jadi untuk strategi pembelajarannya nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Model yang digunakan nanti ada ceramah, ada praktikum, seperti itu, dan metode yang digunakan menggunakan metode discovery learning. Wah, bagus sekali Bapak. Dengan metode itu bisa diharapkan untuk siswa dapat aktif ya Pak dalam pembelajaran. Iya. Nah, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasinya nih Pak, kira-kira apakah nanti akan dibedakan Bapak per anak atau per kelompok nih? Apa saja yang dibedakan? Jadi nanti saya akan membedakan tiap kelompok, Bu. Nanti tiap kelompok diberikan dengan media yang berbeda sesuai dengan minat belajar mereka, misalkan berupa video, berupa Canva, atau menggunakan buku paket dan buku pendamping. Kemudian untuk diferensi prosesnya, nanti mereka akan diberikan alat dan bahan praktikum yang berbeda. Terus nanti untuk hasilnya atau produknya nanti mereka bisa membuat dengan video atau gambar ataupun kertas plano, disampaikan melalui pada saat presentasi hasilnya. Seperti itu, Bu. Sangat menarik Bapak, berarti ada diferensiasi konten, proses, dan produknya ya Pak? Iya. Nah, kira-kira Bapak bisa ceritakan nggak nih untuk rencana pembelajaran yang akan Bapak laksanakan dari pendahuluan, kemudian intinya, dan juga penutupnya Bapak? Jadi untuk kegiatan pendahuluan itu bisa dimulai dengan mengabsen kehadiran mereka, dan untuk kegiatan intinya mulai dengan persepsi, terus kegiatan proses sesuai dengan langkah-langkah inti kegiatan, dan untuk penutupnya ya bisa dengan refleksi dan kesimpulan. Seperti itu, Bu. Wah, pasti anak-anak akan senang nih dalam pembelajaran di kelas Bapak. Bagaimana dengan persiapannya nih Pak? Ya, jadi untuk persiapan saya menyiapkan modul ajarnya, LKPD, media berupa alat praktikum, LCD, dan media ajar berupa video pembelajaran, buku paket, dan buku pendamping, serta PPT untuk lebih menariknya, seperti itu. Oh baik, cukup banyak ya Pak yang Bapak siapkan. Nah, kira-kira apakah Bapak memerlukan bantuan Bapak? Ya, untuk bantuan sih biasanya saya meminta bantuan pada pembel saya, Bu, pembelipa. Kebetulan kan pembelipa dilaksanakan tiap hari Selasa secara rutin, jadi bisa untuk tempat saling berkolaborasi seperti itu. Wah, sangat menarik ya Pak. Jadi Bapak akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Pak, termasuk saya di dalamnya. Iya, Bu. Lalu untuk asesmennya nih, bagaimana nih Pak? Apa saja yang akan Bapak nilai? Ya, jadi untuk asesmen yang pertama saya akan melaksanakan tes diagnostik, kognitif dan non-kognitifnya. Kemudian saya akan melakukan penilaian sikap pelajar Pancasila dalam diskusi seperti sikap gotong royong dengan cara observasi. Dan saya juga akan melaksanakan asesmen kognitif dengan post-test di akhir pembelajaran. Selanjutnya saya juga akan menilai produk dari yang mereka hasilkan. Wah, hebat sekali nih Bapak. Sepertinya Bapak sudah sangat siap ya melaksanakan pembelajaran nanti dan juga mempersiapkan dokumennya ya Pak. Iya, boleh Bu. nggak Pak? Saya pinjam. Ya, boleh, silakan Bu. Silakan, bisa dilihat-lihat, Bu. Iya, saya Bisa lihat-lihat ya Pak. dicek bahwa ada yang kurang, dilengkapi. Ini kan sudah kita diskusikan juga Pak di dalam kombel ya. Untuk modul ajarnya dari pendahuluan, identitas sudah, pendahuluan sampai inti sampai penutup. LKPD-nya juga sudah siap ya Pak? Ya, sudah Tinggal siap, Bu. Nah, bagi ke anak-anak. Kemudian untuk penilaiannya sepertinya juga sudah sangat lengkap Bapak. Ya.
Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Dokumennya sudah sangat lengkap dari mulai identitas hingga asesmennya. Nah, setelah kita banyak berbincang-bincang nih Pak, bagaimana nih kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Jadi untuk kesimpulan kegiatan kita pada hari ini, nanti saya akan melaksanakan observasi dengan judul materi suhu, dengan tujuan pembelajaran adalah memahami konsep suhu dan menjelaskan atau mendeskripsikan perbedaan suhu dan kalor. Dan harapan saya nanti mereka akan aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta nantinya menghasilkan hasil yang maksimal. Area pengembangan ada di pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini saya menggunakan metodenya adalah ceramah dan diskusi serta praktikum. Dan untuk model yang digunakan, model pembelajarannya adalah discovery learning. Nah, untuk melaksanakan semuanya itu saya memerlukan persiapan berupa media pembelajaran dan modul-modul pembelajaran seperti itu. Nah, sudah lengkap sekali ya Pak. Dari harapannya kemudian sampai ke persiapannya Bapak sudah jabarkan secara lengkap. Lalu bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah kita sudah berbincang-bincang pada hari ini? Jadi perasaan saya senang, lega ya. Jadi apa yang saya persiapkan bisa dikoreksi. Siapa tahu banyak kesalahan, jadi nanti bisa dibetulkan dalam kegiatan pembelajaran, bisa menyampaikan dengan betul seperti itu Bu. Baik Bapak, saya juga senang nih Pak dapat berdiskusi dengan Bapak tentang pembelajaran yang akan Bapak laksanakan. Jadi saya juga terinspirasi. Terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara praobservasi ini. Semoga nanti pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, dengan sukses. Kemudian tujuan pembelajaran dan harapan Bapak juga bisa tercapai dengan baik. Semangat Bapak untuk selalu menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak dan menjadi guru yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Amin. Terima kasih ya banyak Bu. Sama-sama Bapak, tidak sabar saya akan mengobservasi kelas Bapak nanti. Sampai bertemu hari Senin. Dan juga semangat, pokoknya semangat. Kemudian ini udah akhir ya Pak, udah akhir perbincangan kita. Ada lagi nggak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin ada unek-unek yang akan Bapak sampaikan? Kelihatannya untuk kegiatan hari ini sudah cukup Bu. Alhamdulillah sudah penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas bagi saya. Tinggal pelaksananya besok pada hari hanya. Baik Bapak, sampai berjumpa lagi di hari Senin. Semoga sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih loh Pak, maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak mengganggu Bu. Alhamdulillah malah senang Bu. Oke Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.